Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila RM4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini aktivitas bersih-bersihku aku mulai di siang hari ya teman-teman. Ini video aku edit di hari Rabu ya. Nah, ini aku pulang dari rumah sakit, pulang bawa mamaku terapi ya teman-teman. Jadinya aktivitasnya aku lakukan sepulang dari situ. Nah, ini aktivitasnya aku mulai pertama kali lap-lapin dulu untuk bagian area di depan TV ini ya teman-teman, tempat televisi ini, karena ini memang udah seminggu nggak aku lap ya, jadi debunya itu udah lumayan agak tebal. Nah, di sini aku mau membagikan sedikit tip ya buat teman-teman agar kita bersih-bersihnya itu nggak malas ya teman-teman, dan bersih-bersihnya itu juga cepat selesai. Yang pertama yang kita lakukan yaitu rapikan dan bersihkan rumah setiap hari. Nah, kita jangan menunda-nunda setiap pekerjaan ya teman-teman untuk membersihkan rumah atau untuk pekerjaan yang lain. Misalnya kalau kita habis masak, kita langsung cuci aja ya untuk piring-piring kotornya, biar nanti dia nggak menumpuk dan pekerjaan kita cepat kelar. Nah, seperti ini juga teman-teman, kalau kita misalnya bersih sekalian kita lap-lap juga area bagian ini. Nah, ini juga bikin pekerjaan kita cepat bersih ya teman-teman. Nah, yang kedua, lakukan bersih-bersihnya kalau bisa bersama-sama ya teman-teman. Maksudnya libatkan seluruh anggota keluarga. Misalnya kita bagi-bagi tugas ya. Kalau misalnya kita mempunyai anak yang udah remaja, dia bisa kita bagi, yaitu misalnya nyuci piring atau satu lagi bagiannya nyapu. Pokoknya kita bagi-bagi gitu ya teman-teman untuk pekerjaannya, biar pekerjaan kita itu cepat bersih dan kelar. Nah, tip berikutnya dari aku, buat pekerjaan itu jadi menyenangkan ya teman-teman. Jangan jadikan pekerjaan kita itu sebagai beban ya. Karena kalau kita anggap pekerjaan kita itu beban, maka kita melakukannya nggak akan pernah selesai-selesai teman-teman. Pasti sebelum memulai kita udah malas duluan. Tapi kalau kita anggap pekerjaan ini menyenangkan, insya Allah pekerjaan ini bakalan cepat kelar ya teman-teman. Karena kan kalau sesuatu yang menyenangkan kita kerjakan, pasti semuanya terasa ringan. Taruh alat-alat pembersihnya jangan terlalu jauh ya teman-teman, seperti sapu. Misalnya kita bikin suatu tempat ya untuk menaruh alat-alat pembersih ruangan kita. Jadi pas kita mau melakukan pekerjaan, dia udah ada di suatu tempat dan kita mudah untuk mengambilnya. Nah, itu juga membuat kita nggak capek ya teman-teman. Misalnya penyapu dan pel kita letakkan dalam satu tempat yang sama. Nah, tips selanjutnya, lakukan minimal 15 menit bersih-bersih setiap hari ya teman-teman. Nah, kalau setiap hari kita udah bersihkan, jadi debunya itu kan gak bakalan menumpuk. Jadi kita untuk melakukan pekerjaannya bakalan cepat selesai teman-teman. Kita itu kalau misalnya setiap hari ngelap, ngepel gitu teman-teman, jadinya untuk pekerjaan ngelap-ngelapnya itu nggak lama ya. Karena kalau setiap hari udah kita lap-lap, pasti debunya itu nggak begitu banyak ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke videonya ya teman-teman. Seperti biasa, kalau udah bersih, berberes, pasti merembetnya itu udah kemana-mana ya. Nah, ini jangan salpok juga teman-teman dengan mainan si adik Rafiq yang ada di dalam keranjang itu. Sengaja ya aku taruh di atas meja, jadi si adik Rafiq itu nanti kalau ngambil bisa satu-satu. Nah, ini itu di kasur neneknya, nanti juga mau aku bereskan ya teman-teman. Untuk spraynya juga nanti sekalian mau aku ganti ya, tapi aku nggak record ya teman-teman buat bersih-bersih di atas kasur nenek anak-anak.
karena nanti kalau aku record bakalan lama ya teman-teman, karena aku nanti juga mau bersih-bersih di area kamar aku ya, mau ganti spray sekalian. Nah jangan salpo juga ya teman-teman itu dengan barang-barang yang berserakan di atas kasurnya nenek anak-anak, karena adik Rafiq itu suka banget menyerak-nyerak di atas tempat tidur itu. Nah seperti ini ya teman-teman, karena kan neneknya maksudnya mama dan bapakku tuh kalau di tempat aku kan beliau itu lebih senang tidur di depan TV, makanya itu di atas kursi lipat itu juga ada bantal ya teman-teman. Nah kalau di situ yang tidur adalah kakeknya anak-anak ya, jadi kalau di tilam bawah itu neneknya anak-anak. Nah mungkin di tempat aku ini daerahnya panas ya teman-teman, jadi mereka itu lebih senang tidur di depan TV. Jadi biar bapak dan mamaku tuh biar nggak bosan ya sambil duduk di kasur itu, jadi beliau itu sambil nonton juga ya teman-teman, dan sekalian dia juga bisa baring-baring di depan itu. Nah ini lanjut ya, seperti biasa kalau aku nyapu-nyapu ya seperti ini teman-teman. Setiap harinya aku kalau nyapu-nyapu setiap hari ya teman-teman, sekali sehari itu kadang bisa sampai 5 kali, karena aku tuh kadang kalau misalnya aku nginjak lantai itu rasanya tuh masih kayak ada pasir atau lengket gitu, aku pasti nyapu loh teman-teman. Tapi di rumah memang gak ada pasir ya, karena kan anak-anakku dia jarang juga main keluar rumah gitu ya teman-teman. Paling ya perasaan aku tuh lengket aja ya untuk kakinya aku. Nah ini setelah nyapu aku langsung ngepel ya. Nah jangan salpok juga ya tuh dengan si adik Rafiq sekarang ini. Dia itu udah banyak drama loh teman-teman, dia itu senang banget acting di depan kamera. Nah itu dia lagi acting ya teman-teman di depan kamera. Pokoknya setiap aku tag video kalau dia tahu lagi hidup kameranya, dia pasti bilang kayak ngonten gitu loh teman-teman, halo guys. Nah seperti itu si adik Rafiq sekarang, dia mau jadi vlogger gitu juga ya mungkin kali ya teman-teman. Nah nggak tahu dia lihat di mana, mungkin dia lihat di TV kali ya teman-teman, karena kan adik Rafiq ini suka banget nonton YouTube lewat televisi gitu, tapi yang ditontonnya itu memang khusus film anak-anak ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ya ngepel. Aku kalau ngepel seperti ini ya teman-teman ya, kadang dari depan, kadang dari belakang ya, sesukanya aku ya teman-teman. Nah gimana nih teman-teman di rumah, kalau ngepelnya suka dari depan atau suka dari belakang dahulu? Kalau aku seperti ini ya teman-teman, ngepelnya itu kadang maju mundur cantik gitu loh. Nah aku udah selesai ngepel di area TV. Ini lanjut aku ngepel di area ruang makan ini teman-teman. Tadi pas aku nyapu-nyapu di dapur dan area ruang makan ini aku nggak record ya, jadi aku recordnya pas ngepel di area ruang makan ini. Untuk dapur aku juga udah ngepel dari tadi ya teman-teman. Nah tadi tuh sebetulnya aku tuh pulang dari rumah sakit, sempat tidur sebentar loh teman-teman. Gak tahu karena mataku ngantuk banget dan rasanya capek, jadi aku bawa tidur. Nah terus si adik Rafiq itu udah sibuk, dia bangunin aku ya teman-teman, makanya aku lanjut aja aktivitas aku buat hari ini. Nah ini aku udah selesai buat nyapu-nyapu dan ngepel. Lanjut di sini aku mau ganti spray ya teman-teman. Nah kalau untuk spray aku gantinya itu minimal seminggu sekali, tapi terkadang tergantung keadaan ya. Kadang kan adik Rafiq itu dia suka main di atas kasur, terus kadang tuh dia ompel loh teman-teman, bisa kadang seminggu itu aku ganti spray bisa 3 kali.
Nah, ini seperti biasa ya, kalau untuk di bawah kasur si adik Rafiq tadi itu aku jemur loh teman-teman, karena cuacanya lumayan agak cerah tadi itu ya teman-teman. Terus aku tuh juga udah bongkarin juga karpet di kamar ini, terus aku ganti dengan yang lain karena ada Rafiq itu kadang-kadang dia itu kadang kencing jadi mengenai karpet di kamar ini, jadi aromanya itu luar biasa loh teman-teman. Makanya aku tadi itu sekalian juga bongkar-bongkar untuk karpet di bawah ini, cuma aku sengaja nggak bikin video gitu ya teman-teman buat bongkar-bongkarnya, karena bakalan lama juga ya kan ngetek videonya kalau sambil bongkar-bongkar. Nah, aku juga membongkarnya sendiri ya teman-teman, lumayan berat juga. Tapi pas mendirikan kasur ini aku minta tolong ya sama adiknya aku, karena kalau sendiri aku memang gak sanggup buat ngangkatnya teman-teman, lumayan agak berat dengan kasur ini. Ditambah kan kasur ini 2 lapis ya, jadi aku lapis 2 untuk kasur aku. Nah, aku memang sengaja di kamar ini nggak pasang tempat tidur ya teman-teman, karena kan anakku masih kecil, takut dia jatuh nanti pas tidur. Nah, ini aja kadang dia suka jatuh loh teman-teman ke kasur ke bawah tempat dia tidur yang di samping itu. Nah, makanya aku tuh nggak mau ya pasang tempat tidur di kamar ini. Sebetulnya sih pengen ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi ya, cari aman dulu karena kan masih punya anak kecil gitu ya teman-teman. Lagian pun untuk ukuran kamar ini nggak terlalu luas ya, jadi kalau misalnya dipasangin tempat tidur nanti bakalan sempit ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah apakah udah bersih atau belum? Bagi yang belum, yuk semangat teman-teman buat bersihnya. Dan aku temanin juga ya buat bersihnya lewat video aku ini. Semoga ya video aku ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman yang lagi malas buat bersih-bersih. Nah, aku bersih-bersihnya cuma seperti ini aja ya teman-teman, nyapu, ngepel ya. Kalau misalnya jadwal ganti spray, aku ganti spray seperti itu ya teman-teman. Nah, aku jarang juga ya bikin video bersih, karena menurutku bikin video bersih ini lumayan agak ribet ya buat mindah-mindahin kameranya. Makanya di video aku ini jarang banget sih teman-teman buat video bersih-bersih. Dan aku juga bukan tipe ibu yang rajin ya buat bersih-bersih teman-teman, apalagi membersihkan perintilan satu-satu yang kecil-kecil seperti itu. Aku orangnya cepat jenuh dan bosan ya teman-teman. Tapi kalau buat nyapu, ngepel, aku masih hobi ya teman-teman. Tapi kalau buat membersihkan perintilan yang kecil-kecil itu menurutku lumayan agak sulit ya aku buat ngumpulin niatnya. Makanya aku di rumah itu nggak ada seperti kayak guci-guci, kan ada tuh ya teman-teman, pas bunga kayak gelas-gelas yang dari keramik gitu ya. Dan kalau untuk bunga kan ada tuh ya teman-teman, di dalam rumah ditaruhin bunga dan di luar juga dihiasi ya. Cuma mungkin karena aku orangnya nggak hobi dan nggak telaten buat nanam-nanam bunga ya, jadi rumahku polosan seperti ini aja ya teman-teman. Tergantung ya kita masing-masing hobinya apa. Dan barangkali juga ya teman-teman, aku nggak mempunyai anak perempuan, anakku cowok semua, jadi bagi aku itu nggak masalah ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah support video aku sampai ke titik ini, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku.
Nah, selesai bersih-bersih, ini lanjut ya, aku angkat jemuran karena aku juga mau lanjut nyetrika ya teman-teman. Nah, tapi untuk nyetrika pakaiannya aku nggak ikut ya, takut durasinya panjang. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.